Jam 12.34 dari ketinggian 14 mdpl. Kita berangkat dari kota Pacitan. Sobat petualang dimanapun berada, kali ini kembali kita akan mendaki Gunung Lawu untuk edisi pemula anak-anak. Dalam pendakian kali ini ada 4 anak-anak pemberani yang ikut dan siap menjalani pengalaman tak terlupakan mendaki gunung untuk yang pertama kalinya. Mereka tidak hanya akan sekedar mendaki gunung saja, tetapi juga belajar tentang kerjasama dan persahabatan. Ikuti kisah mereka dalam pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu edisi pemula anak-anak. Gunung Lawu dengan ketinggian 3.265 meter dari permukaan laut terletak di 2 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Untuk pendakian kali ini kita akan naik via Cemoro Sewu yang masuk wilayah administrasi Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Jam 16.44 sampai Cemoro Sewu, ketinggian 1814 mdpl. Itu base campnya. Di malam ini ngecamp di base camp Cemoro Sewu. Proses aklimatisasi penyesuaian tubuh bersama pelet pintu. Karena kita berasal dari ketinggian hampir 0 meter dari permukaan laut, kita melakukan aklimatisasi dulu 1 malam di campsite Cemoro Sewu. Intinya kan gue Minggu pagi 15 September 2024, mulai pukul 5 kita sudah packing untuk persiapan pendakian. Sebelum memulai pendakian, kita berdoa dulu agar dalam pendakian kali ini diberikan kemudahan, keselamatan, dan kesuksesan. Yes. Jam 7.06 kita berangkat. Mulai berangkat. Sekitar pukul 7 kami memulai perjalanan dari base camp Cemoro Sewu. Cuaca pagi yang cerah menyelimuti kawasan base camp. Dengan matahari perlahan mulai menyinari jalur pendakian, disinilah petualangan kami menuju puncak Gunung Lawu dimulai.
Karena berniat untuk bermalam di atas, kami membawa perlengkapan standar pendakian. Setiap anggota tim telah mempersiapkan diri dengan baik, memastikan semua kebutuhan untuk pendakian 2 hari 1 malam terpenuhi. Perjalanan ini bukan hanya sekedar mendaki, tetapi juga menikmati setiap momen yang ada di dalamnya. Perjalanan awal mendaki gunung bagi anak-anak biasanya terasa menyenangkan. Tetapi seiring dengan semakin beratnya jalur, membuat fisik dan mental mereka menjadi menurun. Orang pengen naik gunung ya. Kayaknya di sini. Sudah minta sepatu gunung ya, nangis minta. Ini belum pos 1 sudah lembeh-lembeh. Di sini butuh motivasi dari kita untuk terus menaikkan semangat mereka. Kita harus berusaha meyakinkan bahwa perjalanan mendaki gunung ini adalah perjalanan yang menyenangkan, yang harus kita nikmati langkah demi langkah. 8 sampai pos 4. Ini pos 4. Jam 8.20 sampai pos mata air. Pos tengah. Jadi kademen mudah. Yo. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam 20 menit, kita sampailah di pos mata air. Di sini ada sumber air bagi yang ingin menambah persediaan air, dan juga ada warung bagi yang ingin menambah persediaan lemak. Sarapan ding. Karena terkena hipoksia, akhirnya cikal kita turunkan karena terlalu beresiko. Gejalanya pusing, mual. Jadi daripada beresiko, salah satu anggota tim kita turunkan. Belum juga sampai pos 1, salah satu anggota tim cikal terkena hipoksia. Jalannya mual, pusing, napas terasa sesak. Setelah kita coba terapi tetapi tidak kunjung reda, akhirnya terpaksa kita turunkan kembali ke base camp. Terlalu beresiko jika memaksa untuk terus naik. Bang Toyib yang mengambil tugas mengantarkan turun sebelum nantinya akan kembali menyusul naik. Pan 53 sampai pos 1. Setelah sekitar 20 menit perjalanan dari pos mata air, sampailah kita di pos 1 Wesen-Wesen dengan ketinggian 2197 meter dari permukaan laut. Total perjalanan dari base camp sampai pos 1 sekitar 2 jam. Di pos 1 ini ada shelter buat istirahat, dan ada juga warung buat beli makan, minum, dan berbagai keperluan lain lah. Pos 1. Setelah istirahat sebentar di pos 1, perjalanan kita lanjutkan menuju pos 2. Trek masih dominan jalan berbatu.
Badok. Gimana kakimu? Aman. Ini Surabadok ini namanya. Gini kan lagi. Surabaya melapor. Oh, jalan lagi. Delet nganggo tas langsung drop. Anaknya sudah lembe-lembe. Semangat ya Tayo. Iya. Wis mirip teman rupane. Iki wis meh watu jago. Piye pasah? Wis kadung bener. Semangat. Jangan lembe-lembe ya. Yang belakang itu juga. Semongko di pos bayangan. Pas bayangan. Sana kayak minta ikutan. Badoknya makan. Pokoknya nggak kuat sampai puncak mangan terus nggak hati-hati. Sumur Jolo Tundo. Semangat. Jam 11 sampai pos 2. Mana terus? Di shelter. Setelah melalui perjalanan yang lumayan panjang dan melelahkan, akhirnya kita sampai di pos 2. Pos 2 ini dinamakan Watu Gedek dengan ketinggian 2.568 meter dari permukaan laut. Total waktu perjalanan dari pos 1 sampai pos 2 adalah 1 jam 50 menit. Perjalanan kita lanjutkan menuju pos 3. Trek masih dominan jalan berbatu dengan trek yang semakin menanjak. Sungguh menguras nafas dan tentunya dengkul. Pas nanjak pas panas. Semangat. Dengkul mulai otek.
Pukul 12:50 kita sampai di pos 3 Manisrejo dengan ketinggian 2795 meter dari permukaan laut. Total perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 adalah 2 jam 5 menit. Bagaimana dengkulnya? Kan di situ ya, Roy. 13.10 berangkat. Perjalanan kita lanjutkan menuju pos 4. Trek semakin nanjak dan terjal membuat dengkul semakin otek, tetapi semangat masih tetap terjaga. Ayo dengkulnya. Pukul 14:05 kita sampai di pos 4 Watu Kapur dengan ketinggian 3061 meter dari permukaan laut. Total perjalanan dari pos 3 menuju pos 4 adalah 55 menit. Ini Mas. Kanan kiri saya. Mantap. Endi ngono? Setelah semua anggota tim sampai pos 4, perjalanan kita lanjutkan menuju pos 5. Hampir sampai Sumur Jolotundo. View-nya Sumur Jolotundo. Kembali sampai Sumur Jolotundo. Pos 5 Jolotundo. Pukul 15.19 kita sampai di pos 5 Jolotundo dengan ketinggian 3125 meter dari permukaan laut. Total waktu perjalanan dari pos 4 menuju pos 5 adalah sekitar 1 jam. Setelah istirahat sebentar, kita lanjut menuju Sendang Derajat. Pukul 16.12 kita sampai di kawasan Sendang Derajat dengan ketinggian 3170 meter dari permukaan laut. Total waktu perjalanan dari pos 5 menuju Sendang Derajat adalah 35 menit. Dari Sendang Derajat, kita melanjutkan ke Hargo Dalem. Sesuai rencana, kita akan menginap di Hargo Dalem. Bahasa udaranya jangan dekat-dekat, tapi di anu itu ya, di pagar ya. Pukul 16.30, sampailah kita di Hargo Dalem dengan ketinggian 3140 meter dari permukaan laut.
Total perjalanan dari Sendang Derajat menuju Hargo Dalem hanya sekitar 15 menit. Mitul pasar. Kita wis KO sih Tonas. 626. Kita Cak. Pelan-pelan. Senin pagi 16 September 2024 sekitar pukul setengah 7 kita mulai melakukan pendakian menuju puncak tertinggi Gunung Lawu, Hargo Dumilah. Menuju puncak Hargo Dumilah. Ginkangnya 3 ginkang. Semangat yang penting ya. Yang penting kan wis ah. Merbabu melu munggahne lho karo aku. Iya. Merbabu liwat kelas ta. Wis ah. Kita kan sukses toh. Tidak tuh. Menangis bahagia, menangis Ini bahagia. apa ini? Ah, apa ini? Pukul 7 lebih 5 menit, semua anggota tim sampai di puncak Hargo Dumilah. 3.265 meter dari permukaan laut. Total perjalanan dari Hargo Dalem sampai puncak Hargo Dumilah adalah 39 menit. Oh, jadi dia mungkin aku dua. Iya. Iya. Kita ke Gegerboyo. Iki jenenge Kawah Tlaga Kuning. Nah, kamu dulu nulis tak foto? Setelah eksplorasi kawasan puncak Lawu, pukul setengah 8 kita turun menuju Hargo Dalem.
kita berangkat dari Argo Dalem. Karena pertimbangan kondisi fisik sebagian anggota tim yang kurang maksimal, akhirnya kita memutuskan turun gunung melalui jalur Cemoro Kandang. Bulan 01 sampai pos 5 Cemoro Kandang. Hanya ada penanda pos. Belum puncaknya ke sana. Gunung Lawu dengan segala misteri dan pesonanya seakan berbisik lembut, mengingatkan bahwa puncak bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan menuju kedalaman jiwa. Di sini, di atas awan, kita memahami arti kerendahan hati, bahwa alam semesta ini begitu luas dan kita hanyalah setitik kecil dalam keabadian. Saat perlahan turun meninggalkan puncak, Lawu tetap berdiri kokoh, menyimpan sejuta kenangan, memberi ruang untuk kita kembali suatu saat nanti. Mendaki gunung memberi kita pelajaran berharga tentang dalamnya makna dari perjalanan itu sendiri. Awannya juga. Nanti kita di atas awan sebentar lagi. Gak gunung kayak mesti enek ngalami sing ngene iki. 11.14 sampai pos 3. Jalur yang cross bro ini, gara-gara ngetot kayak itu mentol melayu lewat jalur orang genah, akhirnya lewat jalur Pasik, kita lewat jalur cross. Iya oke, sampai pos Bayangan. Kita tunggu di sini.